Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah kisah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di salah satu istri beliau. Kemudian istri yang lain mengirim makanan untuk beliau. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada atau bersama para sahabatnya. Ketika makanan itu sampai di hadapan Rasulullah, maka istri yang mana Rasulullah saat itu sedang berada memukul piring yang ada makanannya itu. Kemudian piring itu jatuh dan pecah. Tetapi Rasulullah tidak marah, tidak menghadik istrinya, tidak menjelek-jelekan istrinya di hadapan para sahabat. Tetapi beliau pungut makanan itu, kemudian beliau serahkan kepada para sahabat, makanlah oleh kalian. Ibu kalian sedang cemburu. Kemudian Rasulullah tidak ikut makan makanan itu. Beliau nunggu makanan yang disajikan oleh istrinya yang beliau sedang ada di padanya. Tetapi belum memerintahkan untuk mengganti piring yang pecah dengan piring yang masih baik. Itu qawam. Jadi permasalahannya bukan siapa yang harus didengar atau siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling siap bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Karena baik buruknya sebuah rumah tangga, bahagia atau tidaknya sebuah pasangan, tergantung qawam dan tidak qawamnya seorang suami terhadap istrinya. Terus apakah qawam itu? Qawam diambil dari kata qoma. Ketika seorang muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka para makmum segera berdiri tegak di belakang imam. Qoma, berdiri tegak. Salatlah ditegakkan. Tetapi perintah salat tidak berhenti hanya pada cukup menjalankan sholat. Tetapi harus menunaikan syarat-syaratnya. Harus menjalankan rukun-rukunnya. Harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Bahkan adab-adab sholat pun harus ditunaikannya. Maka seorang yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan pada dirinya dengan baik dia laksanakan tugas tersebut, maka dia disebut qaim. Dan kalau dia menjalankan tugas ini dengan berterusan, berkesinambungan, dia lakukan dengan sesempurna mungkin, maka itulah yang namanya qawam. Jadi seorang suami yang qawam adalah seorang suami yang mampu menjalankan tugas-tugas suami dengan baik. Dia lakukan dengan berkesinambungan, berkelanjutan terus-menerus. Dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Itu namanya seorang suami yang qawam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima qaddarallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki adalah pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu lelaki, atas sebagian yang lainnya, yaitu perempuan. Dan karena mereka, para lelaki, menafkahkan sebagian rezekinya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita.
Lelaki adalah pembimbing wanita manakala wanita telah berbuat menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian yaitu lelaki atas sebagian yang lainnya yaitu perempuan. Jadi qawam atau kepemimpinan laki-laki atas wanita adalah kodrat atau fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan kemampuan. Bukan berdasarkan kelayaan atau kapasitas. Jadi seandainya ada di dalam rumah tangga ternyata istrinya itu lebih berkapasitas dalam kepemimpinan atau istrinya mampu dalam finansial lebih kaya daripada suaminya, maka kepemimpinan tetap berada di tangan suaminya. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah suami. Suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan terhadap istri dan anak-anaknya, bukan sebaliknya. Timbul pertanyaan, apakah berarti semua lelaki bisa qawam? Ataukah semua lelaki harus qawam terhadap istri-istrinya? Saya katakan iya. Kenapa? Para ulama mengatakan alif lam yang ada pada ar-rijalu adalah alif lam kamaliyah. Maknanya seorang lelaki yang punya kapasitas kelelakian atau mempunyai sifat kelelakian yang sempurna, dia akan menjadi qawam secara sempurna. Dan menurun sehingga habis. Jadi kalau seorang suami tidak punya sifat-sifat kelelakian, maka dia tidak bisa qawam terhadap istrinya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya Rasulullah SAW adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri saya, keluarga saya. Jadi sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan orang terhadap istrinya itu tergantung bagaimana sifat qiyamah atau keqawaman seorang laki itu. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, sebagaimana kita semua telah mempelajarinya, bagaimana beliau berlemah lembut kepada istri-istri, memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, selalu bermuka berseri-seri di hadapan para istrinya, membantu sebagian daripada kegiatan atau pekerjaan rumah tangga, berjumbu rayu, bersenda gurau. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, dengan adanya petunjuk atau contoh dari Rasulullah SAW ini, sesungguhnya para suami berlemah lembut, bersikap yang baik terhadap istri-istrinya. Sebagaimana juga seorang istri diperintahkan untuk mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf. Kalau itu dijalankan bersama, maka akan tercipta rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang samawa, rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bahagia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama terapkan. Seorang yang baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya.
khiyarukum linisaihi. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.